Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohila dari kelas B6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenses. Ada beberapa tenses yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama simple present tense, simple past tense. Selanjutnya ada present perfect tense dan ada past perfect tense. Baik, sebelum saya mengulas semua tenses yang telah saya sebutkan tadi, ada baiknya kita mereview terlebih dahulu tentang verb tense ya. Baiklah, di sini kita akan mereview sebentar tentang verb tense ya. Verb tense mengekspresikan waktu dari suatu peristiwa atau tindakan. Waktu dan cara diungkapkannya dalam tulisan sangat penting bagi pembaca bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki 12 bentuk kata yang berbeda. Nah, di sini ya, saya akan mengulas arti dari setiap kata kerja. Yaitu ada simple present tense. Baik, yang pertama kita akan mengulas simple present tense, di mana simple present tense ini adalah keterangan waktu yang menjelaskan keadaan atau kejadian di masa sekarang. Simple present tense sendiri merupakan keterangan waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan ketika adanya suatu kejadian yang terjadi di masa sekarang dan atau kejadian yang terjadi secara berulang kali atau kebiasaan. Adapun rumus atau formula present tense sebagai berikut. Ini adalah rumus dari simple present tense, yaitu di mana di sini ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif rumusnya adalah subject plus verb 1. Terus subject plus be atau is, am, are, ini to be-nya. Selanjutnya yaitu kalimat negatifnya subject plus auxiliary do or does plus not. Dan subject plus be is, am, are plus not. Nah, di sini ada kalimat tanya juga. Do or does plus subject. Lalu ada be, is, am, are plus subject. Baiklah, saya akan membuat contoh dari simple present tense. Yang pertama itu kalimat positif yang rumusnya subject plus verb 1. Contohnya itu Juna eats apple, di mana Juna itu subject, eats itu adalah verb 1, dan apple itu menerangkan keterangan. Selanjutnya kalimat positif yang kedua yaitu subject plus be, to be ya, is, am, are. Di mana contohnya yaitu the children are naughty, di mana the children itu subjek, be-nya itu are, naughty itu keterangannya. Selanjutnya yaitu contoh kalimat negatif dari simple present tense. Yang pertama yaitu dari kata yang sebelumnya yang Juna eats apple, jadi diganti jadi Juna does not eat apple, di mana Juna itu subjek, auxiliary-nya yaitu does not plus not ya, does not. Jadi Juna does not eat apple. Selanjutnya kalimat negatif yang kedua yaitu subject plus to be plus not, dimana jadinya the children are not naughty. Itu kalimat dari simple present tense yang negatif. Selanjutnya yaitu contoh dari kalimat tanyanya. Rumusnya do or does plus subjects. Jadi di mana kalimat tanya ini menjadi does Juna eat apple. Selanjutnya yang kedua, are the children naughty? Jangan lupa dikasih tanda tanya. Baiklah, itu penjelasan singkat dari simple present tense. Selanjutnya yaitu yang kedua. Baiklah, selanjutnya yaitu simple past tense. Simple past tense sendiri adalah suatu kata kerja yang berbentuk sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Nah, di sini simple past tense itu dibentuk dari verb 2 ya, atau past tense. Nah, berupa kata kerja biasa
atau verb to be. Verb 2 ini merupakan bare infinitive atau bentuk dasar verb untuk regular verb atau bentuk yang tidak konsisten pada irregular verb. Sedangkan pada verb to be, verb 2 berupa was or were. Nanti saya akan menjelaskan tentang rumus dan contoh dari simple past tense ini. Nah, di sini pada simple past tense, waktu kejadiannya seperti yesterday, last years atau last 2 days. Nah, adapun periode waktunya kayak for 2 days, for an hour, or for a day. Nah, disebutkan secara spesifik. Simple past tense juga dapat digunakan untuk membentuk conditional sentence. Adapun formula dari simple past tense ini adalah subject atau singular plural plus verb to. Ini menggunakan verb 2 ya, berupa verb to be, yaitu subject plus was, subject you or plural subject plus were. Selanjutnya, nah di sini ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Baiklah, ini adalah formula dari simple past tense. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contohnya dari simple past tense ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari simple past tense, di mana kalimat positif. Ya, yang pertama yaitu rumusnya subject plus verb to atau past tense ya. Contohnya the doctor came, karena verb 2-nya came, ketiga come. Selanjutnya yang kedua yaitu subject plus be, was or were. Nah, di sini contohnya I was a stamp collector. Selanjutnya yaitu kalimat negatifnya subject plus did not plus bare infinitive, yaitu contohnya dari kalimat sebelumnya ya. Jadinya the doctor didn't come. Jadi come ya, bare infinitive-nya. Tadi came jadi come. Dan yang kalimat keduanya itu subject plus be is mr plus not. Oh, sorry. B-nya itu was or were ya, bukan kayak simple present tense tadi. Ini simple past tense. Jadi tubuhnya was or were. Contohnya I wasn't, berarti was not a stamp collector. Nah, adapun kalimat tanya dari simple past tense ini yaitu rumusnya did plus subject plus bare infinitive. Yang kedua ada be, was, or were plus subject. Jadi contohnya yaitu did the doctor come, and yang keduanya yaitu was and stamp collector. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang present perfect tense. Nah, di sini present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Nah, di sini present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have or has dan past participle yaitu verb ketiga. Have digunakan untuk I, you, and plural subject seperti plural pronoun seperti they, we, plural nounnya seperti boys, men, and compound subject dengan kata hubung and seperti you and I, Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject seperti third person singular pronoun seperti he, she, it, dan singular nounnya seperti Tom and man. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan rumus. Nah, ini rumus dari present perfect tense. Ini ada kalimat positif, kalimat negatif, sama interrogatif ya, kalimat tanyanya. Kita akan membuat
contohnya. Ini ada contohnya. Langsung saja example-nya. Kalimat positifnya I have read the book, dimana rumusnya tadi subject plus have or has plus participle verb 3. Jadi subjeknya I ditambah auxiliary verbnya have plus participle-nya read the book. Jadi nih kalimat positifnya ya, ini contohnya. Selanjutnya yang kedua yaitu he has left, dimana subjeknya he, auxiliary verbnya has, dan verb 3-nya yaitu left. Selanjutnya kalimat negatifnya I have not read the book, dimana formulanya seperti ini, subject have or has plus not plus past participle verb 3. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatifnya, auxiliary verb duluan di depan, ditambah subject, ditambah past participle, jadinya have I read the book, seperti ini. Baik, yang terakhir yaitu ada past perfect tense, dimana past perfect tense sendiri adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai atau suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Nah, aksi yang telah selesai di masa lampau itu dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Selain itu, tenses ini juga dapat digunakan untuk membentuk conditional sentence tipe 3 dan reported speech. Nah, adapun past perfect tense dibentuk dengan auxiliary verbnya had and past participle verb 3. Nah, had digunakan baik untuk singular maupun plural subject. Sedangkan past participle-nya dibentuk dengan menambahkan ed, in di belakangnya itu ya, d, t, n atau ni pada base form berupa regular verb. Pada base form berupa irregular verb, bentuk past participle-nya tidak konsisten. Selanjutnya itu formula dari past perfect tense, yaitu subject singular or plural plus had plus past participle. Yaitu kalimat positifnya subject plus had plus verb 3 ya. Contohnya yang kalimat positif, my brother had sleep. Contoh yang kedua, di mana my brother itu subjek, lalu ada ditambah had, dan verb 3-nya sleep. Contoh yang kedua yaitu they had come, di mana they itu subjek ditambah had plus verb 3 come. Ya. Selanjutnya itu kalimat negatif, di mana rumusnya adalah subject plus had plus not plus past participle. Kalimat negatifnya dibalik dari kalimat sebelumnya, my brother had not sleep. Dan yang kedua yaitu they had not come. Ya, tinggal ditambah not setelah had not. Selanjutnya itu kalimat interrogatifnya, have-nya di depan plus subject plus participle ya. Jadi kalimat tanyanya adalah had my brother sleep. Yang kedua yaitu had they come. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang tenses yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, mohon untuk kita perbaiki bersama-sama. Dan saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.